Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 11 saham yang punya ROE paling besar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Jika kamu mencari saham yang bisa menghasilkan kinerja laba yang baik, ROE menjadi salah satu rasio yang harus diperhatikan. Kenapa? Selain net profit margin, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas juga bisa diperhatikan. Mudahnya, kalau kamu punya modal 100, namun bisa menghasilkan 150, itu jauh lebih baik dibanding kamu punya modal 1000, namun hanya bisa menghasilkan 500. Tapi tetap saja, semakin besar ekuitas, pada umumnya ROE perusahaan akan semakin kecil. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah rupiah yang menjadi beban perusahaan tersebut. Tentu lebih mudah mengubah 100 menjadi 150, di mana selisihnya hanya 50 rupiah, dibanding mengubah 1000 menjadi 1500 dengan selisih 500 rupiah. Nah, pada video ini, kita akan bahas 11 saham yang mempunyai rasio ROE yang besar. Siapa tahu, nama saham yang disebutkan nanti bisa menjadi referensi bagi kamu untuk dianalisa. Namun seperti biasa, selalu disclaimer on ya. Sebagai informasi, data yang digunakan adalah data triwulan 2 2020. Peringkat 11, PT Bayan Resources atau Bayan. Saham ini listing sejak 12 Agustus 2008. Bayan mempunyai ROE sebanyak 23,14%. Ekuitas saham ini sebanyak 598,15 juta dolar. Jika dikonversi menggunakan kurs 14.000, ekuitas Bayan sekitar 8,37 T, dan net income-nya 969 miliar. Peringkat 10, PT Indofood CBP atau ICBP. Saham ini listing sejak 7 Oktober 2010. ICBP mempunyai ROE sebanyak 23,52%. Ekuitas saham ini sebanyak 28,72 T, dan menghasilkan net income 3,38 T. Peringkat 9, PT Golden Energy Mines atau GEMS. Saham ini listing sejak 17 November 2011. GEMS mempunyai ROE sebanyak 26,10%. Ekuitas saham ini sebanyak 410,12 juta dolar dan menghasilkan net income 53,54 juta dolar. Jika dikonversi menggunakan kurs 14.000, ekuitas GEMS sekitar 5,74 T dan net income-nya 749 miliar. Peringkat 8, PT Cita Mineral Investindo atau Cita. Saham ini listing sejak 20 Maret 2002. Cita mempunyai ROE sebanyak 26,22%. Ekuitas saham ini sebanyak 3,69 T dan menghasilkan net income 483 miliar. Peringkat 7, PT Sido Muncul atau Sido. Saham ini listing sejak 18 Desember 2013. Sido mempunyai ROE sebanyak 26,90%. Ekuitas saham ini sebanyak 3,08 T dan menghasilkan net income 413 miliar. Peringkat 6, PT Mitra Bara Adi Perdana atau MBAP. Saham ini listing sejak 10 Juli 2014. MBAP mempunyai ROE sebanyak 29,08%. Ekuitas saham ini sebanyak 164,32 juta dolar dan menghasilkan net income 23,90 juta dolar. Jika dikonversi menggunakan kurs 14.000, ekuitas MBAP sekitar 2,3 T dan net income-nya 334 miliar. Peringkat 5, PT Mark Dynamics Indonesia atau Mark. Saham ini listing sejak 12 Juli 2017. Mark mempunyai ROE sebanyak 30,10%. Ekuitas saham ini sebanyak 343 miliar dan menghasilkan net income 51,72 miliar. Peringkat 4, PT Mersharp atau SCPI. Saham ini listing sejak 8 Juni 1990. SCPI mempunyai ROE sebanyak 34,28%. Ekuitas saham ini sebanyak 744 miliar dan menghasilkan net income 127,61 miliar. Peringkat 3, PT Tiga Raksa Satria atau TGKA. Saham ini listing sejak 11 Juni 1990. TGKA mempunyai ROE sebanyak 34,62%. Ekuitas saham ini sebanyak 1,36 T dan menghasilkan net income 236 miliar. Peringkat 2, PT HM Sampurna atau HMSP. Saham ini listing sejak 15 Agustus 1990. HMSP mempunyai ROE sebanyak 36,72%.
ekuitas saham ini sebanyak 26,61T dan menghasilkan net income 4,89T. Peringkat 1, PT Unilever Indonesia atau UNVR. Saham ini listing sejak 11 Januari 1982. UNVR mempunyai ROE sebanyak 82,20%. Ekuitas saham ini sebanyak 8,81T dan menghasilkan net income 3,62T. Nah, setelah kamu melihat informasi singkat tentang 11 saham itu, sekarang mari kita lihat rekapannya. Dari data ini, kamu bisa lihat bahwa total ekuitas terbesar ada di ICBP dengan angka 28.720 miliar. Namun, dari net income, angka terbesar ada pada HMSP dengan nominal 4.890 miliar dan menghasilkan ROE 36,72%. Dengan informasi tersebut, saya pribadi melihat HMSP menjadi saham yang paling menarik dari sisi ROE, karena mampu menghasilkan income yang lebih besar, meski dengan ekuitas yang lebih kecil dibandingkan ICBP. Untuk peringkat kedua, saya memilih ICBP karena meski ROE-nya hanya 23,52%, namun itu dikarenakan ekuitasnya yang paling besar, di angka 28.720 miliar. Jika ekuitasnya lebih kecil, mungkin saja ROE saham ini bisa lebih besar dibanding saham lainnya. Untuk saham-saham seperti TGKA, SCPI, dan MARK, meski punya ROE di atas 30%, namun itu karena ekuitasnya cenderung masih kecil. Tentu lebih mudah mencapai ROE yang besar dengan ekuitas yang kecil, bukan? Inilah alasan kenapa kita jangan hanya fokus ke rasio saja, tapi harus juga fokus melihat komponen rasio tersebut. ROE yang besar belum tentu bagus, dan ROE yang kecil belum tentu juga jelek. Selalu analisa sebelum memutuskan ya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video